kehormatan buat kita Pak sudah berjumpa dengan baik di sini. Maksud kita ke sini sebenarnya pertama ada silaturahim Pak. Terus terang Pak, saya sudah lama pengen silaturahim ke Kecamatan Samboja karena Balikpapan Barat itu wilayah itu berbatasan langsung dengan. Mari Pak. Mari Pak. Sini Pak, di sini aja. Kursi belum dimasukkan di sini. Di sini Pak, ada kursi ini. Di sini aja Pak. Tidak apa-apa. Wakil. Masuk lagi, kurang kursi ini. Ya, silakan Pak, lanjut aja Pak. Iya. Pertama ada silaturahim, yang kedua adalah meningkatkan koordinasi, komunikasi, kerjasama antar wilayah perbatasan. Kebetulan wilayah Balikpapan Barat itu ada 6 kelurahan Pak. 6 kelurahan. Yang paling luas itu ada di Karyangau. Karyangau 190 km persegi. Jadi waktu itu sampai dia berbatasan dengan Penajam, kemudian utaranya itu Samboja kalau tidak salah. Karena di utara itu ya kilo 25 Pak terakhir. Kilo 25. Jadi yang berbatasan dengan Samboja itu Kecamatan Balikpapan Utara, Karangjuang. Kemudian agak ke baratnya lagi itu wilayah Karyangau. Karena kita membawahi wilayah hutan lindung itu Pak. Hutan lindung, nah berbatasan di situ. Nah, kemudian yang ke sananya lagi berbatasan dengan Sepaku ya, Penajam. Ya. Jadi maksud kita ini adalah dalam rangka koordinasi karena kita berbagi wilayah. Karena nanti kita pasti akan ketemu nanti itu. Betul Pak. Pasti ketemu nanti dalam rangka IKN ini. Iya betul. Sampai ke kilo 25 sampai ke Sepaku. Mulai dari pinggir laut itu, Sawah laut itu sampai ke Sepaku. Jadi semua mengacu ke situ. Jadi dari BPM pun waktu itu dia mengacu sudah mengacu. Saya belum tahu persisnya. Alhamdulillah kita sudah datang ini yang mau dijelaskan juga apakah sudah mengacu itu. Karena ini sangat rentan sekali di perbatasan itu. Yang khususnya untuk masalah apalagi dengan adanya IKN ini kita tidak tahu manusia sekarang ini kan banyak sekali bahwa ini masih Balikpapan ini ya. Mudah-mudahan dengan kunjungan kita ini mudah-mudahan lebih lagi Pak kesehatan seperti apa khususnya untuk di perbatasan itu. Kalau untuk yang lain-lain dengan Balikpapan itu saya kira tidak ada masalah sampai hari ini, dan permasalahan lahan pun belum ada juga yang ini Pak. Nanti mungkin beliau nanti yang sampaikan seperti apa urusan khusus yang masalah lahan. Untuk pelayanan ya kami juga sudah punya paket. Juga cuma ini masih dalam proses ya, pelayanan online itu dia masih EQS itu kita masih dalam proses. Terus yang pelayanan lain saya kira mungkin tidak terlalu banyak perbedaan. Sama saja karena saya dengar tadi itu semua kasih sama aja kalau di luar, mungkin hanya di desa aja mungkin ada perbedaan. Saya kira mungkin itu dulu pengantar, mungkin ada masukan dari Pak Kasih pemerintahan, dia belum menyangkut masalah apa. Silakan Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Sekjen Kecamatan Samboja, Balikpapan. Balikpapan Barat. Hampir sama Pak, Samboja Barat insya Allah. Nah kemudian Pak Sekjen Samboja, salam kasih dan kasih para kasih yang ada di Balikpapan, khususnya kelurahan. Ada kelurahan Bu ya? Ada kelurahan ya, kelurahan dengan kecamatan Balikpapan. Pertama-tama kita penyusul Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana pada pagi ini tidak dapat berkumpul dalam rangka silaturahim yang pertama. Karena saya gini nih Pak, seorang Balikpapan juga pernah tinggal di Balikpapan di daerah mana ya, dekat dulu hampir 5 tahunan di daerah rumah sakit lama Puskit. Iya, kalau orang tahu Gunung Belah Pak.
Ya, saya pernah di sana hampir 5 tahun. Alhamdulillah cukup. Nah kemudian selanjutnya muter-muter kemana, akhirnya sinilah Samboja. Jadi kalau berkaitan dengan masalah kenapa itu prosesnya kecamatan Samboja itu ada kelurahan, itu apa yang dikatakan Pak Sekjan tadi itu, karena tahun 87 baru kita pindah ke Kabupaten Kutai. Nah, makanya rentan ceritanya itu tadi kenapa sampai proses ke kelurahan itu ada tempat kami itu sangat panjang ya, karena dulu kan jadi satu sebetulnya dengan Balikpapan, tidak ada perbedaan sebenarnya tadi. Nah kemudian pada tahun 87 itu baru dikembalikan kepada Bukar karena kaitan dengan proses kesultanan dulu Pak. Nah, itu riwayat cerita kita. Makanya di Kecamatan Samboja itu ada 19 kelurahan, 4 desa. Nah yang batas langsung dengan Balikpapan itu adalah apa yang dikatakan Pak Sekjan tadi, Solokapi Laut, Solokapi Darat, kemudian Karya Merdeka. Nah kalau daerah sampean itu kalau dasar Perbup Kemendagri nomor 30 2017 itu adalah wilayahnya Kelurahan Trisik, kemudian kelurahan di daerah Karyangau, sampean ya, Karyangau. Nah, itu yang di daerah situlah batas sampean di dengan dia Karangjoan. Nah, Karyangau Karangjoan. Nah, kami batasnya itu tadi ada 3 juga. Nah, itu memang ada di Kemendagri apa yang dikatakan beliau ini. Nah, kalau untuk kaitan dengan masalah lahan sampai saat ini sih klaimnya itu artinya atau permasalahan itu tadi cuma orang Balikpapan, tapi dia memiliki tanah memang di Karya Merdeka itu saja. Tapi alhamdulillah sih tidak sampai tidak. Kemudian memang ada juga yang sampai ke arah sana ada, tapi itu ranahnya antara keluarga. Nah itu aja sih. Kalau untuk batas yang kemarin ada mungkin ya sedikit yang di daerah perbatasan Pak ya, mungkin ada yang masuk ke Facebook itu. Nah yang masalah batubara itu ranahnya bukan ranah ke kita, itu ranahnya rakyat sudah. Kalau kita ranahnya adalah masalah tanah. Karangjoan Pak ya? Karangjoan. Balikpapan Utara. Tapi kalau sampai di daerah Karyangau. Jadi bukan di wilayah sampean, tapi kan masuk ya, anggaplah Jawa orang tuh kalau disebut Samboja kan kabupaten, Kabupaten Bukar bilangnya, termasuk kayak gitu juga. Jadi untuk sementara ini sih kami tidak ada permasalahan Pak untuk lahan. Yang awal-awal batas mungkin bisa terjadi karena masuk wilayah ke sini, tapi dengan adanya Kemendagri itu sudah kita regu aja. Yang penting yang masuk di wilayah dulunya masuk wilayahnya kami, sekarang masuk wilayahnya Balikpapan, artinya untuk permasalahan lahan apa segala macam itu masih ada hak yang punya lahan, itu aja sih, pindah administrasinya saja. Itu aja sih kalau kami di sini, tidak ada permasalahan lain. Nah kemudian ya masalah aturan pengadaan tanah itu Pak, mungkin kita ada perbedaan karena kemarin kan kalau di Balikpapan MPN Pak ya. Nah, kalau kami itu SKPT Pak. SKPT surat surat penguasaan penguasaan tanah. Nah itu ada Perbup nomor 36 2013. Jadi kalau sampean kan yang ke lapangan adalah kecamatan. Kalau kami kebalik Pak, orang kelurahan atau desa itu yang ke lapangan. Nah jadi kecamatan ini menerima hasil. Itu perbedaan kita di sini. Tapi makanya kemarin saya ketika dipanggil oleh ya biasa Bu ya, kalau untuk Kapolda, Polres, sering saya. Sampai saya Polres Balikpapan juga dipanggil. Akhirnya Pak Camat juga mau ke sana juga beliau. Itu aja perbedaannya. Artinya MTN, mungkin MTN itu kota, kami kan dianggap masih desa tuh. Makanya SKPT kami katakan itu. Jadi itu yang kita laksanakan selama ini. Tapi kalau kaitan pelayanan, ya orang Balikpapan bisa nggak memiliki tahan sini? Ya bisa saja sih, prosesnya bagaimana. Selama ini sih kita tindak lanjuti aja nggak masalah. Cuma ketika itu proses pembuatan sertifikat, nah itu kan harus
di tempatnya berada Bu. Nah, yang luar Bu ya. Rata-rata banyak kan yang sekarang tidak bisa dipungkiri Bu, orang-orang luar beli tanah lahan banyak di sini. Jakarta aja semua Iya. tanah di bawah. Saya itu pengennya sih Pak, kalau ada kasih pemerintahan nyambung saya Pak. Sangat-sangat kumpul itu. Nah, jadi itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan ya kami bisa, mungkin Pak Kecem juga bisa memberikan jawaban bagaimana, karena kita di sini kan silaturahim intinya. Mudah-mudahan kami juga bisa silaturahim juga ke sana, insya Allah Pak Kecem ya. Oke, itu yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, mungkin masalah Layan. pelayanan paten karena ini di bidangnya beliau. Silakan Mas Yudi. Iya. Ini orang Balikpapan juga atau apa? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sekjen dari Kabupaten Baru Pak ya, Ya. beserta rombongan yang terhormat Bapak Sekjen Samudra, Bapak Masuk. Bapak Samudra. Ini langsung aja Pak ya, terkait paten saya rasa mungkin sama aja ya, namanya paten itu kan. Artinya pelayanan yang pintu ya. Jadi kami menghimpun pelayanan-pelayanan yang diminta oleh masyarakat. Boleh Pak? Oh iya, silakan Bu. Silakan Bu. Ini. Ya, lanjut aja Pak ya. Ya lanjut. Ya, secara umum sama aja ya pelayanan paten itu. Artinya masyarakat meminta terkait layanan terkait entah kemiskinan, pemerintahan, kemudian PND, kemudian dari transit. Artinya masih di satu pintu ya tadi disampaikan. Nah, kami ini baru-baru ini mencanangkan dari kabupaten terkait adanya namanya EKIOS. Mau Etios ya, EKIOS itu elektronik. ya artinya aplikasi terkait pelayanan publik. Oh iya. Ini sedang digodok kemarin sudah sedang digodok. Perubahan ya, Ya, aksi perubahan. aksi mungkin bisa jadi aksi perubahan kabupaten Dikeletin ya. ya di kabupaten. Iya, yang kabupaten mungkin ya. Artinya itu ya di bagian organisasi Pak kemarin. Oh iya iya. Karena kalau di apa Kabupaten Kutai ini banyak sih yang Iya, tempatnya elektronik semua. elektronik. Yang kemarin saya jual terus layanan publik. Sementara ini masih di tahap programnya masih ngomong gitu. Jadi nanti tujuannya masyarakat itu tidak harus datang ke tempat kita sini. Jadi di rumah bisa, kemudian dimanapun bisa. Yang penting bisa. Problem kapan? Problem kapan? Kapan sini juga. Jadi tujuan dari EKIOS itu Pak untuk memudahkan dalam pelayanan. Andainya gini, kita punya anak mungkin kuliah di luar ya kan, Jawa atau apa. Ada hal-hal yang perlu mendasar sebagai syarat yang dimintakan dari bersangkutan, misalnya mau antar kuliah atau apa segala macam terkait administrasi kependudukan. Jadi kita di sana yang bersangkutan bisa langsung buka EKIOS itu, kemudian memasukkan persyaratan melalui PDF mungkin ya, misalnya ada kartu atau KTP, PDF kan, masukkan dalam aplikasi itu, masuk ke kita, nanti kita proses apa yang dimintakan itu. Gitu. Jadi langsung setelah itu kita buat, kita kirim ke mereka tinggal print. Gitu. Jadi mungkin nanti tanda tangannya barcode atau bisa tangan elektronik lah dibanding itu dengan sekarang. Gitu. Artinya untuk memudahkan mereka nggak harus datang ke kabupaten. Sementara kan dari Samboja kabupaten ini kurang lebih 150 lebih kilonya Pak ya. Gitu. Kalau di Jawa mungkin sudah berapa kabupaten kita lewatin. Nah, atas dasar itulah pemerintah Kabupaten Kutai ini membuat terobosan-terobosan untuk memudahkan atau ya artinya karena jarak yang terlalu jauh ini dengan kabupaten ya seperti itu, ada terobosan seperti itu. Artinya segambar secara umumnya seperti itu. Jadi dibuat EKIOS untuk memudahkan ya kan. Nanti di dalamnya itu apa namanya yang sifatnya tadi yang sifatnya umum ya. Kalau surat tanah nggak mungkin lah masuk ke situ ya kan. Bikin surat tanah ya Pak, dia nggak bisa Pak dia. Susah kalau surat tanah karena kita harus ke lapangan kan. Nah kalau yang sifatnya umum pengantar jadi nanti masuknya di EKIOS itu di paten. Jadi ya itu tadi apa namanya
teman-teman di Klaten, SDM-nya ditingkatkan untuk menguasai aplikasi itu, dan mungkin juga nanti support dari pemerintah juga terkait sarana dan prasarana jaringan sudah dilakukan itu. Insya Allah mungkin tahun depan lah insya Allah sudah berjalan. Berapa hari tadi? Ya. Tahun depan? Tahun depan sebentar lagi 1 tahun nanti biar sehari setahun dulu. Ya harapan kami memang tahun depan targetnya tiap bulan berapa. Karena ini juga dalam proses penyempurnaan program. Mungkin itu sekilas dari pelayanan di sini ya. Secara umum memang sama dan mungkin mudah-mudahan itu nanti yang EGS cepat terlaksana, artinya bisa memudahkan dan masyarakat ini nggak perlu nguyu jauh-jauh ya kan, nggak yang jauh sudah ke sana datang tidak lengkap balik lagi kan kasihan. Dengan adanya itu bisa bantu. Mungkin demikian gambaran singkat dari Pak di sini. Ya demikian adanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini Bapak Barat ya? Iya. Oh, Bapak Sekam. Bapak Sekam, Kecamatan Balikpapan Barat. Jadi untuk di Samboja ini kebetulan saya juga Pak di sini dengan Karmas, Pak Sekam, ada beberapa kasih. Terakhir mutasi kemarin bulan September awal, jadi baru berjalan sekitar 3 bulan kami di sini. Ini oleh-oleh snacknya aja belum ada. Itu nanti ini makan sama-sama di sini. Baik lanjut Pak. Jadi memang kami semua hampir baru ya, beberapa orang kecuali ada 2 atau 3 kasih dan kasubag yang memang dari awal sudah ada. Jadi terkait dengan seksi kesos yang begitu padat ya, banyak kegiatannya kalau di kami yang mulai dari ngurusi MTQ, ngurusi bencana, ngurusi anak miskin, pendidikan, ya, sekolah-sekolah termasuk kesehatan, posyandu, ini memang banyak sekali. Nah kemarin kebetulan ada program bupati yang harus memang targetnya akhir tahun ini selesai, yaitu penanggulangan kemiskinan. Jadi terkait data-data DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial yang dari pusat itu, beliau minta itu diupdate, divalidasi dan diverifikasi, dan dikasih beberapa waktu sampai akhir Desember ini selesai. Jadi dipilah. Nah kemarin itu untuk Kutai Kartanegara ada 2 kecamatan yang jadi sampling, Muara Paman dan Kecamatan Samboja. Nah dari sampling itu ada angka kepala rumah tangga sekitar 8.000 sekian yang harus diverifikasi ulang. Nah kebetulan Samboja itu dapat 6.000 lebih KRT, kepala rumah tangga yang harus diverifikasi, termasuk ART-nya, kepala rumah tangganya, anak istri, dan semua yang ada satu itu. Nah dari data kemarin itu kebetulan dibuka ada pertemuan di kabupaten, dihadiri langsung oleh Bupati dan Sekda. Namun ternyata banyak kendala di situ, banyak permasalahan termasuk data ganda, kemudian data-data tidak ditemukan dan data-data orang pindah. Memang data itu awalnya kan dari Puskesos ya. Nah Puskesos, kemudian yang disuruh verifikasi Puskesos lagi, tapi ada tim pendamping dari kabupaten. Sebaiknya data. Ya. Di sini aja. Lanjut aja Pak. Iya. Ada lagi promosi. Iya. Kita ya. Iya, langsung aja. Terima kasih. Lanjut ya. Jadi tim verifikasi yang dibentuk sekretariat kemarin itu terdiri dari beberapa OPD, ada 13 OPD. Jadi diambil dari mulai dinas perkebunan, dinas kesehatan, kemudian dari sekretariat, dinas pendidikan. Jadi ada 13 OPD untuk mendampingi tim Puskesos memverifikasi, memvalidasi. Nah itu memang progresnya
masih jauh dari progres yang kita Silakan langsung aja Bu. Iya. Iya. Ya, sambil di Sambil ini harus naik. jadi progresnya masa itu masih jauh dari hasil evaluasi kemarin, masih sekitar 40-50% dari data yang kemarin kita harus verifikasi. Kemudian yang saya tambahkan sedikit tadi terkait data-data e-kios. E-kios ini kan intinya sebenarnya untuk tadi ya online, jadi memudahkan tidak tatap muka lagi. Selain itu punya rekaman format juga di situ ada. Karena ternyata selama ini antara kelurahan satu kelurahan yang lain itu format untuk surat seperti surat ahli waris ya, seperti besok itu surat pengantar, kemudian surat keterangan nikah. Ikan. Ini kalau ini ya Itu sama keju. kayaknya yang ada kejunya dalamnya. Ini nggak usah digula kan, langsung aja kan. Nah, kalau itu keju nggak usah digula. Ini cuma nggak ngerti itu, ngerti sana. Padahal ngerti bawang itu situ.